this. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini gue mau nge-review film berjudul Seinfeld. Film ini baru aja turun dari bioskop kemarin guys, dan disutradarai oleh Sam Raimi. Jadi film ini menceritakan tentang Linda, seorang karyawan berbakat yang terabaikan bersama bosnya yang arogan, Bradley. Tiba-tiba terdampar di pulau kosong, nggak berpenghuni, setelah pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Mereka jadi harus bekerja sama nih guys untuk bisa survive di pulau kosong sampai ada bantuan datang. Walaupun mereka saling benci satu sama lain, tapi dalam keadaan kayak gitu, ya mau nggak mau mereka jadi harus kerja sama guys. Nah dari sini aja kalian pastinya udah kebayang gimana sih rasanya tinggal di pulau kosong bersama bos kalian yang super nyebelin banget. Unik kan plot ceritanya? Ya langsung aja simak sinopsis gua ini guys. Berawal dari Linda, dia ini di kantor dikenal sebagai karyawan berbakat guys. Namun dia nggak jago bersosialisasi sama rekan-rekan kerjanya, sehingga dia sering diremehkan sama bosnya Bradley. Sementara Bradley ini adalah sosok bos yang arogan, jadi dia itu CEO perusahaan tempat Linda bekerja. Suatu hari Linda Bradley bersama dua rekan kerjanya yang lain harus perjalanan dinas keluar daerah menggunakan pesawat. Nah di dalam pesawat, Bradley bersama dua rekannya ini asik menonton video vlog Linda yang lagi berpetualang di alam sambil ketawa-ketawa gitu guys. Linda makin kesel jadinya melihat mereka. Tiba-tiba pesawat mereka berguncang guys. Awalnya guncangan biasa, tapi tiba-tiba berubah menjadi guncangan besar. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan pesawat. Ajaib nih, hanya Linda dan Bradley yang selamat. Yang lainnya tewas. Linda pun kaget soalnya mereka sudah terdampar di pulau kosong gak berpenghuni. Setelah siuman, Linda langsung bangunin Bradley yang masih pingsan. Ada kesalahan juga sebenarnya si Linda ini. Kenapa harus Bradley, bos yang menyebalkan ini, yang selamat? Bradley akhirnya siuman, tapi kakinya cedera. Ya udah sejak itu Linda yang selalu merawat Bradley. Tapi Bradley tetap aja nyebelin guys. Dia masih gengsi gitu sama si Linda. Did you just say to me? Let's not forget, I'm your boss. You work for me. We're not in the office anymore, Bradley. Di sini situasi berbalik drastis guys. Bradley yang biasanya arogan, sombong dan selalu meremehkan Linda terpaksa harus mengandalkan Linda untuk bisa bertahan hidup di pulau. Sementara si Linda yang biasanya diremehkan di kantor sama Bradley, sekarang jadi sosok yang berkuasa. Terbukti dia mampu membuktikan diri kalau dia cewek mandiri guys. Dia sangat terampil di pulau kosong itu, bisa bikin rumah-rumahan, bisa menyediakan makanan buat mereka berdua, bisa berburu. Mungkin dari kebiasaan dia berpetualang di alam liar, makanya dia udah terbiasa hidup di pulau. Pastinya ini jadi situasi yang sangat menjengkelkan buat Bradley. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama Bradley mengakui juga kalau dia sangat membutuhkan Linda di pulau itu. Akhirnya mereka saling bekerja sama untuk bisa survive. Karena Linda lebih berpengalaman hidup di alam liar, jadinya Linda yang suka ngajarin banyak hal ke Bradley. Tiap malam mereka bikin api unggun guys, saling bertukar cerita satu sama lain. Hidup di pulau terpencil kayak gitu emang nggak mudah sih guys. Terkadang mereka diserang badai, sampai rumah yang mereka bangun tersapu badai. Minimnya persediaan makanan dan air bikin mereka juga harus berburu binatang liar yang ada di pulau itu. Entah mereka harus menunggu sampai berapa lama di pulau itu, pokoknya sampai bantuan datang. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah tunangannya Bradley ke pulau. Linda panik, diam-diam dia menjebak tunangannya Bradley dan membunuhnya guys, tanpa sepengetahuan Bradley. Nggak tahu setan apa tuh yang merasuki Linda sampai dia membunuh tunangannya Bradley. Namanya bangke disembunyiin rapat-rapat tetap aja kecium juga. Bradley akhirnya tahu nih guys perbuatan Linda. Ya udah situasinya berubah lagi. Yang tadinya saling bekerja sama untuk bisa survive, sekarang jadi saling bunuh satu sama lain. Di sini fakta di sini fakta baru terungkap guys, bahwa sebenarnya Linda sempat menemukan sebuah rumah misterius yang sempat ditinggalkan pemiliknya. Selama ini makanan-makanan, minuman itu dia dapat dari rumah itu guys. Kaget bukan main si Bradley nih. Dan endingnya benar-benar di luar ekspektasi gua. Linda yang udah cantik mendadak jadi terkenal dan kaya raya setelah perjuangan dia bertahan hidup di pulau kosong itu diabadikan jadi buku biografi. Bikin hidupnya jadi berubah guys.
yang orang-orang nggak tahu dia juga ternyata berhasil membunuh Bradley, guys. Gue pikir kan endingnya mungkin Bradley sama Linda ini akhirnya pacaran, guys, setelah bersama-sama berjuang bertahan hidup di Pulau Kosong. Gak taunya malah sebaliknya, mereka justru saling bunuh. Gokil kan? Tapi gue sempat bingung juga sih kenapa Linda sampai nekat ya membunuh tunangannya Bradley. Jadi kayaknya Linda ini udah keenakan sama situasi yang terjadi di pulau itu, guys. Karena kan situasinya si Linda jadi yang berkuasa nih atas bosnya. Dia jadi pemegang kendali di situ. Bradley jelas nggak akan bisa survive tanpa bantuan Linda. Mungkin dia terlena sama situasi itu. Bahkan beberapa kali sebenarnya bantuan sempat datang, tapi Linda justru sembunyi, guys. Nggak pengen ditolong keluar dari pulau. Agak lain emang si Linda ini. Nah, pertarungan psikologis ini, guys, yang jadi daya tarik film ini. Selain itu, dari awal film bahkan sampai film mau kelar, gue selalu nggak pernah bisa tebak alur cerita filmnya, guys. Sama sekali nggak ketebak. Setiap gue coba tebak, oh abis ini pasti begini nih. Ternyata meleset. Malahan endingnya pun tebakan gue juga salah. Luar biasa sih Sam Raimi ini. Sutradara spesialis horor tiba-tiba harus bikin film kayak gini. Horor bukan, drama bukan, film teror juga bukan. Sampai pertengahan film baru gue sadar kalau ini film survival tapi berbalut horror thriller. Gue juga harus applause buat Rachel McAdams sama Dylan O'Brien yang sama-sama sukses jadi duo rekan kerja yang gak cocok satu sama lain. Yang satunya jadi bos super nyebelin, yang satunya jadi karyawan berbakat yang diremehkan bosnya. Plot ceritanya sebenarnya simpel, guys. Dua orang ini cuma terdampar di pulau kosong yang terpencil. Mereka harus bisa bertahan hidup, tapi sekali lagi gue ingetin nih, sutradara film ini Sam Raimi. Gak mungkin filmnya dibuat sesederhana itu. Dia berhasil mengemas film ini jadi istimewa sih. Sama sekali nggak ngantuk gue nonton filmnya. Oke, sampai di sini dulu sinopsis filmnya. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe, dan like kalau kalian suka, guys, videonya. Jangan lupa ya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya setelah ini. See you, guys.